Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Wah, sudah lama nih kita nggak ketemu. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dikasih kesempatan untuk berjumpa walaupun masih dalam keadaan online. Nah adik-adik, hari ini kita mau beribadah. Sebelum ibadah kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa kepada Tuhan dan kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Siap? Kalau sudah, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Nya Tuhan. Kami boleh tetap sehat sampai hari ini dipelihara sama Tuhan. Saat ini juga kami boleh berjumpa bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami sehingga semakin hari kami boleh semakin cinta Tuhan. Kami tetap memiliki semangat dalam menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Nya Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan berkati Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan berkati Pak Budianto Totong beserta wakil, juga Om Suwardi. Tuhan berkati Gereja Point Square. Biarlah Tuhan gereja ini terus memuliakan namanya Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur angka COVID boleh semakin turun, biar kedepannya juga Tuhan yang memberkati seturut dengan kehendak-Nya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati teman-teman kami, biar kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini dengan sukacita, dengan
semangat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan namanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, kakak percaya nih hari ini kabarnya pasti luar biasa semua. Baik yang ada di rumah, yang lagi di jalan atau dimanapun kalian berada saat ini, dan kalian sempetin waktu buat ibadah, Kapia juga yakin nih di sana ada hadirat Tuhan menyertai kalian. Nah sekarang waktunya Kapia mau ajak untuk kita semua, kalau kamu di tempat kamu ada papa, mama, ada om, tante, ajak aja gak apa-apa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk, Kapia ajak kita untuk berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari Minggu yang cerah Tuhan. Kami boleh mengikuti Tuhan akan ibadah online ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Saat ini kami mau mengucap syukur ya Bapak. Karena Tuhan, penyertaan-Mu bukan hanya hari ini saja Tuhan, tapi sepanjang hari Tuhan kami boleh merasakan penyertaan-Mu ya Bapak. Datang Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal kita mau sama-sama Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terus katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bilang sama Tuhan bahwa kita benar-benar mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan kasih kita berkat sepanjang hari, setiap detik. Adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan gak cukup sekali, 2 kali. Kalau Tuhan kasih berkatnya mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari buat kita, maka kita wajib untuk bersyukur sama Tuhan sepanjang hari dan setiap hari, setiap waktu. Kita mau bilang lagi lagu ini dari awal.
bagi setiap kami yang dengan sukacita mau memuji Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Ya adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan lebih lagi dengan sukacita. Sekarang kita mau bilang bahwa Yesus pokok anggur kita dan kita adalah caranya. Jadi kita wajib untuk tinggal di dalam Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, yakin kalian udah berbuah? Yakin udah tinggal di dalamnya Tuhan Yesus? Wah, Kapia sih. Kalau Kapia belum denger nih suara-suara yang tinggal di dalam Tuhan. Kita nyanyiin sekali lagi, lebih semangat nyanyinya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan. Benar, kita mau berbuah. Tinggal di dalam Tuhan, kita pasti berbuah. Jadi jangan sia-siain kesempatan ini. Selama kita masih kecil, bukan berarti kita gak bisa buat jadi saksinya Tuhan. Nah, untuk jadi saksinya Tuhan, kita perlu baca firman-Nya. Jadi yuk siapin dirinya, karena kita udah mau dengar firman Tuhan. Tepuk tangan, tutup mata adik-adik, masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah Kau pilih untuk boleh jadi carang-Mu ya Tuhan. Dan Kau adalah pokok anggur kami ya Bapa. Kami mau hidup di dalam-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh terus berbuah dan berbuah dan berbuah Tuhan. Melalui firman-Mu, kami yakin kami boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua boleh terjadi karena cinta-Mu yang gak pernah terbatas buat setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan
jadikan aku indah. Terima kasih. Lebih lagi kita mau katakan, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terus kita nyanyikan, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Benar Bapak, Kau berikan hidupmu dan menjadikan kami indah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sekarang Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkati setiap kami Tuhan, supaya kami mau buka diri kami, supaya kami buka telinga kami untuk dengar-dengaran, dan kami fokus sama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami katakan kami siap mendengar Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa ketemu lagi untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Levi mau ajak adik-adik untuk sama-sama belajar dari sebuah kisah yang seru banget. Nah, lewat kisah ini kita bisa mengenal bagaimana kerinduan hati Allah untuk bangsa-bangsa. Kak Levi kasih clue-nya ya, adik-adik coba tebak kita hari ini mau belajar dari kisahnya siapa. Jadi, orang ini dimakan sama ikan besar. Nah, adik-adik udah pasti tahu nih ya, udah kepikiran nih, kira-kira siapa ya hari ini kita mau belajar sama Nabi Yunus. Betul adik-adik, kita mau belajar dari kisahnya Nabi Yunus. Jadi, Nabi Yunus ini adalah nabi dari bangsa Israel. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Dia jadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi Nabi Yunus ini tugasnya adalah menyampaikan apa sih yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka, apa yang harus bangsa Israel lakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu adik-adik. Pada zaman itu ada banyak juga nabi-nabi Tuhan yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Nah, tapi adik-adik, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang Nabi Yunus pikirkan. Mungkin Nabi Yunus berpikir, dia ini tugasnya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Tapi Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini bukan di Israel, adik-adik. Kota Niniwe ini ada di bangsa Assyria. Dan bangsa Assyria ini adalah musuh dari bangsa Israel loh adik-adik. Jadi Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi memberitakan Injil kepada musuh dari bangsanya sendiri. Waduh, berat ya adik-adik, ini tugas yang berat. Karena dia harus pergi ke musuhnya sendiri gitu. Dan bukan cuma itu loh adik-adik, orang-orang di kota Niniwe ini terkenal banget sama kejahatan mereka. Kalau misalnya kita baca dari bagian Alkitab yang lain, seperti mungkin dari kitab Nehemia, kita bisa melihat nih apa aja sih kejahatan yang orang-orang kota Niniwe itu lakukan gitu ya. Dan saking jahatnya, Tuhan ini pengen menghukum mereka dengan menunggang balikan kota mereka gitu, jadi pengen ditenggelamin. Nah,
Jadi itu gambaran ya adik-adik betapa jahatnya orang-orang di kota Niniwe pada saat itu. Mungkin ya kalau ada orang yang menginjil ke sana bisa-bisa dibunuh adik-adik, disiksa gitu ya. Tapi seperti yang Kak Evi tadi bilang, Tuhan ini punya rencana yang besar untuk Nabi Yunus dan juga orang-orang di kota Niniwe. Nah, kita lihat ya ceritanya. Jadi setelah Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, Nabi Yunus ini bukannya taat loh adik-adik. Dia bukannya kayak, oke Tuhan, aku akan pergi ke kota Niniwe untuk menginjil. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia memilih untuk kabur. Dia nggak mau pergi ke kota Niniwe. Dia malah pergi ke kota Tarsis. Dia beli tiket kapal ke sana. Adik-adik kalau misalnya Kak Levi bisa gambarin, misalnya nih ya, kalau kota Niniwe ada di sebelah kiri Kak Levi, maka kota Tarsis itu ada di sebelah kanan Kak Levi. Jadi kayak bertentangan gitu ya. Kaburnya bener-bener jauh gitu. Dia pengen lari gitu, nggak mau pergi ke kota Niniwe. Dan dia akhirnya naik kapal adik-adik. Dalam perjalanannya di kapal, Tuhan mengizinkan badai besar yang ganas untuk terjadi. Jadi badai itu mengombang-ambingkan kapal yang ditempati Nabi Yunus tadi adik-adik. Jadi udah mau tenggelam tuh kapalnya. Tapi Nabi Yunus malah tertidur adik-adik di kapal itu. Jadi dia nggak berasa gitu ya, lagi badai dia malah tidur gitu. Dan orang-orang di kapal itu semuanya yang pada panik gitu ya. Pada saat itu Nabi Yunus itu berlayar dengan banyak orang adik-adik. Dan nggak semuanya itu mengenal Allah. Jadi ada orang-orang yang menyembah para berhala, menyembah ilah-ilah lain gitu. Yang bukan adalah Allah bangsa Israel, Allah kita. Gitu. Jadi pada saat itu saking paniknya semua orang memilih untuk berdoa. Tapi berdoanya bukan ke Tuhan, adik-adik. Mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka, ke apa yang mereka sembah pada saat itu. Pokoknya semuanya disebut gitu ya. Nah, lagi pada panik-paniknya ini, si nahkoda kapalnya itu ngelihat, loh, kok si Nabi Yunus ini malah tidur gitu ya. Dia bangunin Yunus, Yunus, ayo doa sama Tuhan kamu. Ini semua orang lagi pada doa nih ya. Kamu doa juga sama Tuhan kamu. Siapa tahu Tuhan kamu menjawab gitu. Terus Nabi Yunus lihat nih, waduh badai gitu ya. Saking hebatnya badai itu, mereka ini sama-sama bikin undian adik-adik. Bikin undian untuk cari tahu sebenarnya kenapa kapal mereka ini ditimpa sama badai yang begitu hebat gitu ya. Dan ketika undi itu dibuang, ternyata Yunus yang mendapatkan undian itu adik-adik. Lalu semua orang tanya sama Yunus, kamu tuh ngelakuin apa gitu? Kenapa bisa badai ini terjadi? Kamu tuh kenapa gitu. Terus Yunus akhirnya menceritakan kalau dia ini sebenarnya diutus sama Tuhan untuk pergi ya ke kota Niniwe, tapi dia memilih untuk kabur gitu. Dan orang-orang akhirnya jadi tahu, oh ternyata badai ini terjadi karena ada Nabi Yunus di tempat mereka. Pada awalnya orang-orang di sana itu masih nggak mau mengorbankan Nabi Yunus adik-adik. Jadi mereka masih coba untuk menyelamatkan diri dengan membuang air dari kapal. Mereka semua kerja sama-sama supaya mereka bisa selamat. Tapi karena badai itu nggak berhenti-berhenti, akhirnya Yunus bilang, udah buang aku aja ke laut gitu ya. Dan akhirnya orang-orang di kapal itu membuang Yunus ke laut gitu. Jadi dibuang dari kapal. Nah, seketika itu juga badainya itu berhenti gitu ya. Dan orang-orang yang berada di kapal itu jadi pada takjub. Mereka kaget. Loh, ternyata benar ya. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Yunus adalah Tuhan yang benar. Pada saat itu mereka semua langsung bertobat. Mereka berdoa adik-adik. Yang tadinya mereka pada tidak mengenal Tuhan, mereka jadi berdoa dan menerima Tuhan gitu adik-adik. Keren banget ya adik-adik. Pada saat itu Tuhan mengizinkan lewat badai dan adanya Nabi Yunus di kapal itu supaya orang-orang di kapal itu bisa menerima firman Tuhan gitu adik-adik. Nah, tapi adik-adik, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus yang dibuang ke laut? Ternyata, seperti yang adik-adik juga tahu tadi ya, Tuhan mengizinkan Nabi Yunus ini dimakan sama ikan besar. Nah adik-adik bisa bayangin gak sih kalau adik-adik dimakan sama ikan yang besar? Aduh gak kebayang ya adik-adik, baunya kayak gimana, amisnya kayak gimana, gelap gitu ya, gak ada cahaya di dalam perut gitu. Terus abis itu mungkin ada tulang-tulangnya, ada duri-durinya. Waduh gak kebayang tuh kayak gimana adik-adik. Tapi ini semua terjadi atas izin Tuhan adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak, Nabi Yunus harus tinggal di dalam ikan besar itu selama 3 hari gitu ya, tanpa ada apapun, sendirian di sana. Tapi
lewat apa yang diizinkan Tuhan kepada Nabi Yunus, yaitu masuk ke dalam perut ikan, Nabi Yunus ini mulai berpikir kembali tentang Tuhan, tentang kenapa Tuhan mengutus dia, dan lain-lain. Kita bisa lihat ini di Yunus 2, adik-adik. Yunus 2, Yunus mulai menyanyikan dan mulai merefleksikan kembali. Dia mulai mikir nih, Tuhan, aku tuh gak bisa kabur dari Tuhan. Dia menyatakan banyak hal, banyak pikirannya kepada Tuhan, jadi dia berdoa sama Tuhan, dan pada akhirnya dia mengakhiri doanya dengan berkata, keselamatan itu berasal dari Tuhan, gitu adik-adik. Nah, kalau kita pikirkan adik-adik, si Nabi Yunus ini kenapa sih dia gak mau pergi ke kota Niniwe? Apakah karena dia takut bakal dibunuh, bakal disiksa? Kalau misalnya kita lihat sama-sama, si Yunus ini berani banget ya untuk dilempar ke laut. Adik-adik, waktu orang-orang pada ketakutan, dia langsung bilang, udah buang aku aja ke laut gitu. Jadi dia tuh sebenarnya orang yang berani gitu ya. Jadi mungkin Yunus ini nggak takut untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi dia ini nggak mau pergi ke kota Niniwe karena dia nggak mau orang-orang di kota Niniwe ini diselamatkan sama Tuhan. Jadi, dia nggak mau musuh dari bangsanya itu Tuhan selamatkan. Dia pengennya orang-orang di kota Niniwe itu dihukum aja. Nanti kita akan lihat gimana respon Yunus di akhir cerita ini, ya adik-adik. Tapi, ketika dia berada di perut ikan, dia mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika Yunus selesai menyampaikan doanya, menaikkan doanya, dia kembali sadar lagi bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan. Maka Tuhan akhirnya mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan, adik-adik. Dan setelah 3 hari, Yunus akhirnya pergi ke kota Niniwe. Gitu. Di kota Niniwe, Yunus ini akhirnya mulai menyampaikan firman Tuhan. Dia mulai bilang, orang-orang di kota Niniwe, ayo bertobat gitu ya. Kalau kamu nggak bertobat, maka Tuhan akan menghukum kota ini. Dia akan menunggang-balikan kota ini. Seluruh orang gitu akan kena. Dan adik-adik, mungkin tadi kalau kita pikir orang-orang di kota Niniwe ini jahat, mereka nggak akan mau nerima firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan melembutkan hati raja dan orang-orang di kota Niniwe. Justru mereka semua memilih untuk berkabung, ya, mereka puasa, mereka doa minta pengampunan dari Tuhan. Bahkan adik-adik sampai hewan peliharaannya pun nggak ada yang makan loh. Kak Evi bener-bener salut sih ya, ini bener-bener semuanya itu minta pengampunan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat bahwa orang-orang di kota Niniwe ini menyesal sama perbuatan mereka minta ampun, Tuhan memilih untuk nggak jadi menghukum kota Niniwe. Jadi Tuhan menyelamatkan kota Niniwe dari penghukuman. Tapi adik-adik, tahu nggak? Ketika Yunus tahu kalau Tuhan itu nggak jadi menghukum orang-orang di kota Niniwe, Yunus malah marah. Gitu. Tadi kita udah tahu ya adik-adik, Yunus itu nggak mau sebenarnya pergi ke kota Niniwe. Dia mulai marah, dia bilang gini, Tuhan, aku tuh tahu Tuhan itu orang yang baik, Tuhan yang baik gitu ya, Allah yang maha pengasih dan penyayang gitu. Tuhan ini akan mengampuni orang-orang kalau misalnya mereka itu datang kepada Tuhan dan bertobat. Nah, jadi sebenarnya Nabi Yunus ini mengenal siapa Tuhannya. Dia tahu kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang pengampun gitu. Ketika kita meminta ampun, Tuhan akan mengampuni. Nah, karena itulah dia nggak mau. Kenapa? Karena bangsa Niniwe ini, orang-orang kota Niniwe, itu adalah musuh dari bangsa Israel. Dia nggak pengen ada orang yang selamat selain dari orang-orang di bangsa Israel ini. Gitu adik-adik. Dan akhirnya karena Yunus ngambek, ya dia berteduh nih di sebuah pohon. Gitu. Tapi pada keesokan harinya, Tuhan membuat pohon ini layu. Dan Nabi Yunus marah, dia bilang, loh Tuhan ini kenapa pohonnya dibikin layu gitu, kan aku jadi kepanasan gitu. Dan apa kata Tuhan kepada Nabi Yunus? Tuhan bilang bahwa engkau aja peduli dan marah ketika pohon ini itu layu gitu. Gimana dengan orang-orang yang ada begitu banyak di kota Niniwe? Orang-orang yang Tuhan ciptakan, tapi karena mereka berbuat jahat harus dihukum. Tuhan itu juga sedih melihat orang-orang Niniwe harus dihukum. Jadi Tuhan rindu agar orang-orang Niniwe ini diselamatkan. Dengan cara Tuhan ini mengutus Nabi Yunus untuk pergi menginjil ke kota tersebut. Nah adik-adik, kita nggak tahu cerita akhirnya ini gimana. Apakah Yunus benar-benar akhirnya sadar gitu ya bahwa Tuhan ini rindu agar bangsa-bangsa diselamatkan, bukan cuma bangsa Israel aja atau gimana. Tapi satu hal yang kita tahu, kita itu juga memiliki tugas seperti yang Nabi Yunus punya, teman adik-adik. Di Matius 28 ayat 18-20,
yang berisi tentang amanat agung. Dan bukan cuma di ayat itu loh adik-adik, ada begitu banyak ayat lainnya di Alkitab yang menyatakan bahwa kita ini adalah saksi-saksi Tuhan, murid-murid Tuhan yang juga harus menginjil ke seluruh dunia. Kita diminta untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan adik-adik. Seperti Nabi Yunus yang diutus kepada orang-orang Niniwe, kita juga harus menginjil dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang yang belum mengenal nama Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita Nabi Yunus kita bisa belajar ya bahwa Tuhan ini mengasihi seluruh bangsa. Bukan cuman orang-orang yang taat kepadanya, tapi orang-orang yang berdosa juga. Tuhan pengen orang-orang itu bertobat sehingga diselamatkan, percaya dan mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Dan kita juga bisa tahu nih, ketika kita diutus sama Tuhan untuk pergi menginjil, kita ini harus memberikan respon yang benar, yaitu taat kepada firman Tuhan. Gitu adik-adik. Jangan seperti Nabi Yunus yang memilih untuk kabur adik-adik. Ingat, Tuhan itu punya cara dan punya rencana yang besar di atas pikiran kita ya. Jadi kita mungkin nggak bisa ngerti, tapi kita memilih untuk taat. Tuhan akan bikin gimana caranya supaya kita ini tetap ada di jalannya Tuhan adik-adik. Dan dari cerita ini kita juga belajar adik-adik bahwa kita juga harus minta sama Tuhan untuk punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, di sini siapa yang mau memberikan respon yang benar untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak, orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan. Bukan cuman kepada orang-orang yang kita sayang, bukan cuman kepada orang-orang yang baik-baik sama kita, tapi kepada orang-orang yang juga jahat sama kita. Seperti Yunus yang diutus kepada musuh bangsanya sendiri adik-adik. Jadi Tuhan itu tidak memandang orang adik-adik. Kita juga harus punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Gitu adik-adik. Dan Tuhan ini yang akan memberikan kekuatan, yang akan menyertai kita semua yang pergi menginjil dan memberitakan firman Tuhan, yang taat sama perintah Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20 menyatakan ya bahwa kita ini disuruh pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Wah adik-adik, jadi kita nggak perlu takut ya, nggak perlu takut kalau kita nanti mungkin akan dikatain, dijauhin, atau mungkin kita harus pergi ke orang-orang yang kita nggak suka, karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita udah lihat nih dari ceritanya Nabi Yunus. Dari mulai Nabi Yunus ini diutus Tuhan sampai pada terakhirnya dia menyelesaikan tugasnya, Tuhan ini tidak sekalipun meninggalkan dia. Bahkan di dalam perut ikan, Tuhan pun punya rencana supaya Nabi Yunus ini bisa taat kepada Tuhan adik-adik. Dan kita juga harus demikian adik-adik, kita harus taat sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di sini, Kak Levi mau sama-sama ajak adik-adik, siapa yang mau taat sama perintah Tuhan? Siapa yang mau menyebarkan Injil, menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan? Kita boleh sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita mau berserta dalam doa ya adik-adik. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Hari ini kami boleh belajar dari kisah Nabi Yunus dan orang-orang di kota Niniwe. Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi bangsa-bangsa dengan tidak terkecuali. Tuhan ingin bangsa-bangsa mengenal nama Engkau dan juga diselamatkan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan telah memberikan perintah kepada setiap dari kami untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin ada dari kami Tuhan yang gak mau melakukannya seperti Nabi Yunus. Mungkin ada dari kami yang takut, yang malas Tuhan, atau mungkin ada banyak alasan-alasan lainnya. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberikan hati yang taat dan hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Sehingga kami mau untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh orang Tuhan. Kami berdoa agar seluruh bangsa dapat mengenal nama Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang boleh menyertai dan memimpin kami dalam melakukannya. Tuhan, kami juga mau minta ampun kalau misalnya ada dari kami yang memiliki sikap hati yang kurang benar. Kiranya Tuhan yang boleh terus memperlengkapi dan melayakkan kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke deh adik-adik, sekian untuk minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus tercurah bagimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.